gelar ini dan itu bukan kekayaan, bukan itu. Pangkat yang paling tinggi setelah pangkat kenabian adalah jadi ulama. Jadi ulama sekarang ini adalah pangkat yang paling tinggi, karena Rasul penyambung perintah Allah, ulama adalah penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kok indakna nak wak jadi-jadian, kok ndakna ka jadi sarjana andai, ndakna jadi orang kaya andai. Artinya ndakna jadi apalah pangkat-pangkat dari dunia tu, namun gelar ulama yang beliau emban, gelar ulama yang beliau pakai, yang Allah amanahkan kepada beliau, itu adalah pangkat yang paling dahsyat. Pangkat yang untuk sekarang ini adalah itulah pangkat yang paling tinggi. Oleh sebab itu, janganlah anak kami serta guru-guru kami, orang tua, para berjasa, jangan marasu kamangakulay nak sambung lah semacam yan ikut sawanay ko lah pangkit penting ikut sambung lah, tapi jangan awak marasu jadi ulama itu adalah rendah. Itu adalah bapak awak manaruihan karaju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya nengkah takut kepada Allah ulama. Nengkah tahu Allah Ta'ala adalah ulama. Jadi ulama kok adalah orang yang tahu halal, haram, sah, batal, rukun, syarat, fardu, sunat, syariat sampai kepada hakikat dan makrifat. Nah, itulah ulama. Jadi syarat untuk tahu ya Allah, syarat untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyo jadi ulama, Bapak. Dan malam kini insya Allah kita telah dianugerahi Allah Ta'ala sebanyak 67 orang ulama yang akan lahir, ya, ulama yang akan kita kukuhkan gelarnya pada malam ini. Bapak Ibu kaum muslimin yang sedang berbahagia, setiap sesuatu itu ada jalannya, sedangkan jalan untuk menuju Allah tidak ada lain kecuali dengan ilmu. Orangnya namanya orang alim, kumpulannya namanya ulama. Jadi jalan untuk bisa mengenal Allah adalah ilmunya para ulama. Awak hidup di muka bumi ini Bapak Ibu, kata Nabi, hanya boleh dua macam. Pertama, orang alim yang maja. Yang kedua yaitu kok indah alim baraja. Itulah kecek Nabi, an-nasu simpani. Kalau yurangnya dua golongan saja, kok indak maja baraja. Kalau indak maja, indak lo baraja, berarti Allah keluar dari garis manusia, berarti tidak dibilang lain sebagai manusia. Itu bareknya Bapak Ibu. Jadi kok ndak awak jadi orang alim, ndak awak jadi murid, jangan sampai ndak jadi guru, ndak lo jadi murid. Itu yang paling berisiko. Kemudian awak hidup di muka bumi ini, tujuan pertama awak diberi Allah Ta'ala adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins
illa liya'budun. Nah, ibadah itu ada caranya, ada syaratnya. Tidak mungkin awak bisa beribadah kalau tidak ada ilmu. Ilmu maka dapat de baraja. Baraja di mah? Ikulah tampik baraja pondok pesantren. Dengan ada tampik baraja, awak bisa baraja. Nah, ya. Abang Surya, ya gitu. Ayo, awak dulu. Nah, ada tampik baraja, awak baraja. Dengan baraja, insya Allah dapat ilmu. Dengan dapat ilmu, kita bisa beramal. Dengan awak beramal, dianggap awaklah beribadah. Dengan awak beribadah, terpenuhilah tujuan hidup awak ke dunia. Nah, jadi kalau tidak baraja, tentu awak tidak ada punya ilmu. Tidak ada punya ilmu, tentu bakal kecewa beramal. Kalau tidak beramal, ibadahan yang kau buat. Kalau tidak ibadah, berarti hilang tujuan hidup. Yo, hidup kau bapak, ada orang yang hidup untuk makan, ada yang makan untuk keberlangsungan hidup. Nah, kalau hidup untuk makan, tak orang terleh. Nah, kalau orangnya, gunanya makanya, inyo makan untuk keberlangsungan hidup demi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu penting ilmu, dan ilmu itu talatak kepada orang yang bernama orang alim atau ulama. Jadi kalau tidak ada ulama, hilanglah manusia aku. Jadi manusia tidak jadi manusia lah bu. Punya orang punya nyojo, barang orang barang nyojo, tidak jadi orang oleh. Kalau tidak ada yang namanya ulama. Bangga bapak, bangga ibu, bangga mama kami, awak dianugerahi keberkahan anak, adik, kakak, dusana jadi ulama. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah tidak akan sah kecuali sesudah mengenal, mengetahui si makbud. Jadi sebelum awak beribadah, awak harus tahu dulu siapa awak sembah. Awak harus tahu dulu siapa Tuhan awak tu. Kalau nak tahu aja Tuhan lalu awak beribadah saja, beko salah alamat. Nah, untuk tahu siapa Tuhan awak tu, awak harus mengetahui. Untuk tahu zat, awak harus mengetahui sifat. Nah, itu wajib hukumnya awak mengaji sifat 20. Dan itulah yang diajarkan diantaranya di pesantren awak bapak ibu. Kalau nak tahu jo sifat 20, awak nak tahu jo zat Allah. Kalau nak tahu jo zat Allah, maka seluruh ibadah nak baik tidak diterima pak. Kamu ngawak lain. Kamu ngawak lain. Kayu nak kedipangan kayu tu. Tinggi dah bangkit mau kedipangan bangkit tu. Kalau nak tahu jo zat Allah, untuk tahu zat tak ada cara lain kecuali dengan mengetahui sifatnya Allah. Untuk tahu sifat, kita wajib mengaji sifat 20. Itu yang mana pemahaman Asy'ari dan Al-Maturidi. Jadi aku keberadaan pesantrenku itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi pesantren adalah untuk mempertahankan bagaimana manusia itu tetap utuh jadi manusia. Ya, kalau tidak ada santren lain, dua takutin tadi itu, orang ku semain sembarangannya lain. Ya, tak tahu halal jo haram lain. Aku takut. Tu makanya kita mati-matian, bapak ibu, pertama kakaknya, kita bawa adiknya, keberakahannya segala macamnya. Kemudian kepada kita bersama nen anak kita, nen tuangku kita, calon tuangku kita ko, iko beliau ko muda-muda baru. Itu harapan kami sebagai guru. Mungkin bakat orang rukun 3 baleh di surau mungkin lagi dapat dinyo.
tapi tentu rukun tiga balik kampung mungkin kok kurang tantu dino. Harapan kami kepada mama kami, orang tua kami, tolong kok kurang, kok baah, awaklah diimbau kepada kita tu, walaupun nyo ungkuru, tapi tentang konyo kurang tahu. Mari sama-sama kita peloan, mari sama-sama kita ingean, kok tak kalau nyo kita jagoan, kok lupa nyo sama-sama kita ingean. Jangan dipatahan langsung Bapak Ibu. Awak yang waktu tuju bukan kok salah orang, bukan menyelesaikan orang, tapi yang pertentang awak kok ada orang salah, dan pentang mana baannya bisa berubah tanpa menyakiti. Nyo bisa berubah tanpa disakiti. Kemudian anak-anak kami, kita kata almarhum dulu mazhab awak mazhab Syafi'i. Kita bertarikat al-mu'tabarah, dan diturunkan dari Abu Yawa tarikat Syatari. Kau ingin awak bertarikat yang lain, minta izin dulu untuk apa. Kemudian kita berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Itu yang kaji kita mengaji sifat 20. Tak boleh baru-barubah. Itu kaji dan dipasankan oleh almarhum. Kita bermazhab Syafi'i, subuh bakunui, Fatihah pakai bismillah. Itu dan sunat diantaranya kita baca usolli ke semayang. Kita madakan yang namanya peringatan sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 4 balik. Itu pasan dan diantara guru-guru yaitu dan beliau yang Kusumaranuddin Ulaan. Dan kutubah bahasa Arab. Kalau ada orang minta awak berkutubah nak bahasa Arab, do kecaan ambo kutubahmu bahasa Arab. Kalau yojo apa ceramah dulu sebelum berkutubah. Abi kutuk kutubah aja bahasa Arab lah. Awak nak menyalahkan orang yang bahasa Indonesia, tetapi kok kaji yang kita dapatkan, yang kita dapatkan, yang kita warisi dari buya-buya kita dulu almarhum. Nah, bentuknya yang lain-lain jadi kita tagot dia di kaji kita. Dan awak walaupun awak ada yang kayak jari tuanku, kita tetap tawaduk. Salah, lupa, sengaja atau tidak, orang yang beri nama awak, kita jawab saja. Begitu dengan rendah hati saja. Kemudian kita lanjut tuanku, tentu awak duduk atau malendang atau pampe, tagak atau Sunda segala macam. Tentu awak tidak seperti yang ketek-ketek tu lain. Karena awak lah digadangan, tentu awak lah jadi sorotan. Baju awak putih, seketik kan noda awak lah nampak dorang. Maka hati-hati awak kau melangkah, hati-hati awak kau berjalan, hati-hati awak kau bertindak. Karena kita jadi pandangan, itu jadi panutan. Kau mengonceng, jangan sembarang koncengnya siapa konceng tu, jale-jale. Beko jadi tublo, beko yang kah menjatuhan awak, memburuan awak. Barangkali bapak, ibu-ibu jamaah kami, untuk sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Selagi sekali lagi kami mohon bapak-bapak, bapak anak kita, bapak kemenakan kita, yuk sama-sama kita jago ibarat menanam, yuk kita yang kama maganya, gitu. Kita ni kama jaganya, kita yang kama caliaknya, itu. Nak tahu awak, beko, sesekali kita tak kalau ke dan tujuan lu sama subuhnya, ajan kita, nama tu, kita bunuh aja sekali ya, kita ingetan. Lagi kesama-sama menjaga kita akan tanaman kita, bapak ibu, sama-sama menjaga kita. Tolong bapak dibimbing di kampung. Kau bapak-bapaknya tentu mama kami yang di kampung boleh. Kau duduk sama rendah namanya, kau tagak sama tinggi namanya. Tentu kami saran dulu lah.
kama mama karang tua kapal muda yang ada di kampung dan tentang anak-anak awak foto dan beliau yang kita kukukan kalanya. Terakhir dia nyambung Bapak Ibu kaum muslimin, iko lembaga awak ko namanya pondok pesantren. Pondok pesantren ko Bapak Ibu urang macam-macam na masuk kamari. Tentu beko macam-macam na masuk seluruh kalangan namanya. Tentu bak kata tadi awak berupaya supaya namanya tu kurang dan kurang tu rancak jo kaluannya. Namun kok baa terjadi Bapak Ibu di pesantren awak baik induk ataupun cabang ko, mohon kami Bapak Ibu tolong dijago na pesantren awak, karena menghidupkan pesantren itu sangatlah sulit, puluhan tahun tentu hidup lain. Oleh sebab itu karena sulitnya, andaikan ada kealpaan, kelalaian, disengaja atau tidak disengaja, yang namanya kita manusia Bapak Ibu, tentu awak ada kekurangan awak tu ada. Bagi kami seluruh kekurangan kami itu kok ndak dapat bakada hati, kok ndak kasuwun dan katuju, itu mohon kami kepada Bapak Ibu tolong mohon kami diberi kerelaan, diberi maaf kami. Itu kami berusaha semaksimal mungkin, kami berusaha sebaik mungkin dalam segala hal. Namun andai kok ado juo gadang nerata, kok ado juo yang salah, tolong Bapak Ibu jago nama pesantren awak. Ini banyak isu-isu kita terdengar di luar Sumatera Barat, mungkin di Pulau Jawa sana, hal-hal yang kiranya bisa dijaga, akhirnya itu bisa tutui pesantrennya. Soalnya barangku bisa dijago, saudara barangku tidak sebesar itu, tetapi karena lari kepada kesana kesini, akhirnya jatuh nanti pesantren. Jadi Bapak Ibu, siapa yang ingin menjaga pesantren bukan awak. Itu yang namanya agama, tanggung jawab kita bersama. Kami hanya berperan sebagai diamanahkan untuk bisa semampu kami sesuai apa yang kami miliki kok maja. Namun atenamu ikoko itu kita yang menjaga pesantren awak bersama-sama. Itulah harapan kami Bapak Ibu, tolong andaikan kok terjadi sesuatu kekurangan, mari sama-sama kita untuk menutupi kekurangan. Kok ada kesalahan, mari sama-sama kita maafkan demi berlanjutnya pesantren kita, demi lanjutnya agama di negara kita kok. Insya Allah Bapak Ibu, kalau pesantren Salafiyah di Sumatera Barat, mungkin pesantren awak lain lama campur. Kalau ni Salafiyah ni agama tok umum ada, tapi agama nak kurang. Mungkin kulah pesantren awak kulah yang terbesar dan mempunyai cabang ladu sekitar 30-an cabang no. Sayang Pak, gara sesuatu yang kecil, kiranya dek ulah udah yang tak tanggung jawab, itu akhirnya pesantren awak akan dapat kekurangan dan lain-lain sebagainya. Ini andai ya Pak ya, andai kalau terjadi nanti kemudian hari, itu harapan kami demi untuk keberlangsungan pondok pesantren kita. Lagi sama-sama kita doakan, kita jago pondok pesantren itu Bapak Ibu. Kita jago ya, insya Allah semoga pesantren berkembang terus ya, pesantren maju terus dan banyak cabang-cabangnya. Harapan almarhum dulu pesantren Allah sampai nanya setiap kecamatan yang ada di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kiri kanan. Pindahkan ke diam biar itu kanan.